Akibat guyuran hujan deras, banjir bandang terjadi di Desa Martoba dan Unjur, Kabupaten Samosir, Sumatera Utara. Ya, akibat terjangan banjir bandang tersebut, sejumlah rumah warga rusak. Curah hujan yang tinggi mengakibatkan banjir bandang di Desa Martoba dan Desa Unjur. Banjir merusak rumah warga dan menyeret sejumlah barang yang berada di dalam rumah terbawa keluar oleh arus air yang deras dari gunung. Peristiwa banjir bandang terjadi sekitar jam 20.30 malam ketika hujan deras terus-menerus sehingga air besar pun turun. Akibat peristiwa banjir bandang ini, beberapa rumah warga rusak. Salah satu rumah harus ditinggalkan sementara waktu karena semua barang-barang terbawa arus air dan tertutup lumpur. Tapi hujan terus deras, hujannya terus sampai berapa jam itu. Begitu hujan deras, tiba-tiba dari gunung, saya langsung, aduh udah jebol itu, udah jebol kali, saya bilang. Mengingat curah hujan masih terus terjadi karena memasuki musim hujan, warga diharapkan tetap waspada karena banjir bandang serupa dan tanah longsor bisa terjadi kembali. Dari Samosir, Sumatera Utara, Juwita BR Sinu Haji, iNews melaporkan. Dalam penyelidikan kasus penemuan 7 jasad remaja mengambang di aliran Kali Bekasi, polisi menemukan adanya kode sandi ajakan untuk tawuran. Ya, sementara itu keluarga dari 7 remaja tewas tabur bunga di lokasi penemuan jenazah. Satuan Reserse Kriminal Polres Metro Bekasi Kota terus melakukan penyelidikan kasus penemuan 7 jenazah remaja yang ditemukan tewas mengambang di aliran Kali Bekasi, Jatiasi, Kota Bekasi, Jawa Barat pada Minggu lalu. Dari keterangan saksi dan bukti yang ada, penyidik menemukan sejumlah fakta kode ajakan berkumpul di warung dengan kode ajakan pesta dan hajatan, serta kode ulang tahun yang diduga merujuk pada aktivitas ajakan tawuran. Dari penyelidikan, polisi juga menemukan fakta sejumlah remaja yang berkumpul mencapai 60 hingga 90 orang dan tidak semuanya saling mengenal. Memang tidak semua anak-anak yang berkumpul di tempat itu, anak muda yang berkumpul di tempat itu saling mengenal satu sama lainnya. Mungkin hanya 1, 2 orang, 3 orang yang saling mengenal, tapi sebagian besar itu tidak saling mengenal. Kan hasil keterangan yang kami peroleh ya dari pemeriksaan saksi-saksi, mereka berkumpul di sana itu dengan kode-kode tertentu. Contohnya untuk ajakan ada pesta, ada ulang tahun, jadi mereka mengajak itu. Tapi itu untuk menyamarkan kalau memang itu kode tersebut merupakan kode untuk mengajak melakukan tawuran. Sementara itu, keluarga dari 7 remaja tewas di Kali Bekasi tabur bunga di lokasi penemuan jenazah. Para keluarga korban juga melakukan doa bersama untuk para korban. Hingga kini polisi telah memeriksa 25 saksi terkait kejadian tersebut. Pihak keluarga melalui kuasa hukumnya masih menunggu hasil penyelidikan dan hasil otopsi. Dan ini saya anggap sebagai simbol perlawanan terhadap kegiatan tim perintis presisi Polres Metro Bekasi dalam melakukan langkah-langkah upaya pembubaran, dalam bahasa mereka itu tawuran. Selama ini kami belum mendapatkan informasi dari pihak kepolisian itu datang secara sukarela ataupun secara diutus untuk menyampaikan fakta-fakta yang sudah ditemukan secara publik gitu ya. Belum ada dari pihak kepolisian. Sebelumnya pada hari Minggu 22 September lalu 7 jasad ditemukan di Kali Bekasi, Jawa Barat. Yang ditangkap hari Jumat, Pak Kapolsek. Ketujuhnya diduga melompat ke kali untuk menghindari polisi yang tengah berpatroli di sekitar lokasi. Dari Bekasi, Jawa Barat, Rahmat Hidayat, iNews melaporkan. Pemirsa, polisi mengamankan 5 pelaku perusakan dan penganiayaan yang bertindak anarkis membubarkan acara diskusi kebangsaan di Hotel Grand Kemang, Jakarta Selatan. Dari 5 pelaku, 2 orang langsung ditetapkan sebagai tersangka.
Pasca pembubaran agenda diskusi acara diaspora oleh Forum Tanah Air yang dihadiri sejumlah tokoh dan aktivis nasional di Hotel Grand Kemang, Jakarta Selatan, Sabtu pagi. Polisi bergerak cepat dan mengamankan 5 pelaku penyerangan, disertai perusakan dan penganiayaan yang bertindak anarkis membubarkan acara tersebut. Dari kelima pelaku yang diamankan, 2 orang ditetapkan sebagai tersangka karena terindikasi kuat melakukan tindak pidana. Ada 2 orang yang terindikasi melakukan tindak pidana, baik itu pengerusakan maupun penganiayaan terhadap security daripada Hotel Grand Kemang. Sedangkan yang 3 saat ini masih kita lakukan pendalaman, tentunya terhadap yang lain nantinya akan kami dalami lebih lanjut. Dan tiba-tiba ada beberapa orang massa yang menyusup lewat pintu belakang, lewat pintu karyawan, dan juga ada beberapa yang sudah berada di dalam hotel, sedang didalami, kemungkinan sudah menginap di hotel tersebut. Ini polisi kemana nih? Dugaan sementara pelaku perusakan dan penganiayaan merupakan massa penyusup yang masuk melalui pintu belakang dan telah menginap di hotel tempat acara diskusi digelar. Tersangka kini dijerat pasal berlapis tentang penganiayaan dengan ancaman hukuman maksimal 7 tahun penjara. Dari Jakarta Selatan, Helmi Sajangbati, iNews melaporkan. Meski polisi telah menahan 5 orang dalam kasus pembubaran forum diskusi di Kemang, Jakarta Selatan, namun pakar hukum tata negara Refli Harun menuntut pihak kepolisian mengusut tuntas kasus ini. Ia meminta polisi membongkar aktor intelektual di balik peristiwa pembubaran itu. Pelaku itu sebenarnya orang yang disuruh. Cari mastermind-nya, siapa otaknya. Yang tidak boleh itu adalah Anda angkat senjata. Untuk memberontak itu nggak boleh. Tetapi selama Anda berpikir dan mengeluarkan pendapat, dijamin konstitusi. Nah, kadang-kadang yang seperti ini tidak dipahami oleh penguasa dan penegak hukum, termasuk ya apalagi para preman. Karena itu mudah-mudahan pemerintahan Prabowo tidak seperti itu. Pemirsa, kami ajak Anda mengetahui pantauan lalu lintas hari ini di sejumlah wilayah melalui pantauan CCTV Korlantas Polri. Ya, kita akan bergabung dengan Brigadir Cici Yarangga di studio NTMC Polri. Brigadir Cici, bagaimana pantauan arus lalu lintas di sejumlah titik di wilayah Indonesia? Ya, baik, terima kasih Cikal juga Pandu, dan selamat pagi pemirsa menemani aktivitas Anda mengawali hari ini. Kita akan mengupdate bersama bagaimana perkembangan arus lalu lintas. Dan untuk yang pertama, apakah masih bisa mendengar suara kami? Mungkin bisa disampaikan bagaimana pantauan arus lalu lintas di sejumlah titik di wilayah Indonesia. Silakan, Brigadir. Ya, selamat pagi Cikal juga Pandu. Menemani aktivitas masyarakat pagi hari ini, kita akan melihat bagaimana perkembangan arus lalu lintas melalui pantauan CCTV Korlantas Polri. Dan yang pertama saya mengajak pemirsa melihat langsung di sekitaran kawasan GPO Kuningan, Jakarta Selatan. Kondisi arus lalu lintas pagi hari ini dari arah Mampang yang akan menuju ke arah Menteng terpantau dalam keadaan ramai dan lancar. Begitupun dari arah Menteng yang akan menuju ke arah Mampang maupun ke arah Pancoran juga hingga saat ini masih ramai dan lancar. Kami menghimbau bagi para pengendara yang menggunakan jalur arteri baik maupun juga jalur tol untuk tetap menjaga batas laju kecepatan kendaraan Anda dan antisipasi banyaknya kendaraan yang keluar masuk di sekitaran kawasan ini, dikarenakan memang kawasan Kuningan sendiri dikelilingi oleh pusat perkantoran. Dan selanjutnya pemirsa, saya mengajak kita beralih di sekitaran kawasan GPO Taman Anggrek, Jakarta Barat.
Arus lalu lintas pagi ini dari arah Selipi yang akan menuju ke arah Grogol terpantau dalam keadaan ramai dan lancar. Dan untuk tol dalam kota dari arah Jakarta yang akan menuju ke arah Jalan Prof. Sediatmo juga hingga saat ini masih dalam keadaan relatif lancar. Dan untuk tol Jakarta yang akan menuju ke arah Tangerang maupun sebaliknya juga hingga saat ini masih dalam keadaan ramai dan lancar. Memang peningkatan jumlah volume arus kendaraan yang terjadi di kawasan ini dikarenakan bertepatan dengan jam berangkat perkantoran. Namun terpantau langsung dari kami bahwa kendaraan-kendaraan ini masih melaju dengan kecepatan yang cukup normal. Dan selanjutnya kita akan beralih ke sekitaran kawasan Simpang Dago, Bandung. Arus lalu lintas dari arah Pastur yang akan menuju ke arah Suropati, baik menggunakan jalur arteri maupun yang akan melintasi flyover Pasopati, hingga saat ini juga masih dalam keadaan ramai dan lancar, di mana terlihat kendaraan yang melintas pada kawasan ini masih didominasi oleh kendaraan roda 2. Dan untuk kendaraan dari arah Juanda Atas yang akan menuju ke arah Juanda Bawah juga hingga saat ini masih dalam keadaan ramai dan lancar. Kami mengucapkan terima kasih bagi para pengendara yang sudah mematuhi rambu lalu lintas dengan tetap bersabar menunggu antrian traffic light dan saling memberikan kesempatan bagi para pengendara lainnya. Dan terakhir pemirsa, kita beralih ke kawasan Limbangan, Garut, Jawa Barat. Arus lalu lintas dari arah Nagrek yang akan menuju ke arah Malabong ataupun sebaliknya hingga saat ini juga masih dalam keadaan relatif lancar. Belum terlihat adanya peningkatan jumlah volume arus kendaraan, namun kami tetap menghimbau bagi para pengendara agar tetap berhati-hati dan selalu utamakan keselamatan bersama di jalan. Pemirsa, juga perlu kami informasikan bahwa berdasarkan data RSMS Korlantas Polri yang kami terima selama 1 kali 24 jam, telah terjadi sebanyak 164 kasus laka lantas dengan rincian 23 meninggal dunia, 25 luka berat, dan 195 luka ringan. Dari 164 kasus laka lantas tersebut, 99% terjadi di jalan non-tol. Untuk itu kami himbau bagi para pengendara untuk tetap berhati-hati, utamakan selalu keselamatan bersama, dan juga pastikan bahwa kondisi fisik Anda dan juga kendaraan Anda dalam keadaan prima ataupun dalam keadaan sehat. Dan bagi pemirsa yang ingin mengupdate informasi seputaran arus lalu lintas, kami siap melayani Anda. Pemirsa dapat menghubungi call center kami di 15669 ataupun melalui SMS Center di 9119. Demikian Cikal juga Pandu yang dapat kami informasikan langsung bersama saya Brigadir Cici, dan silakan kembali ke Anda di studio. Baik, terima kasih Brigadir Cici Yarangga melaporkan dari kawasan studio NTMC Polri Jakarta. Selamat bertugas kembali dan salam presisi. Calon Gubernur Jakarta Ridwan Kamil hadir di Kopdarwil PSI Jakarta. Pertemuan RK dan jajaran serta kader PSI dalam rangka konsolidasi memenangkan Ridwan Kamil dan Suswono dalam satu putaran di Pilgub Jakarta 2024. Calon Gubernur Jakarta Ridwan Kamil menghadiri konsolidasi berlabel Kopdarwil dengan kader PSI Jakarta di Maria Convention Hall Kelapa Gading, Jakarta, Minggu. Dalam acara tersebut, seluruh kader PSI bersemangat untuk memenangkan RK dan Suswono dalam satu putaran. Ridwan Kamil pun mengaku semakin optimis bisa menang satu putaran pada Pilkada 2024. Hal ini disampaikannya berdasarkan hasil survei LSI yang menunjukkan elektabilitas dirinya dan Suswono unggul dari kedua pasangan calon lainnya. Sudah langsung on fire lah kira-kira begitu ya. Sebelumnya Soksi Golkar, sekarang PSI dihadiri Mas Ketum langsung sudah mengarahkan pemenangan dengan target satu putaran. Survei sudah atur lumayan tapi masih belum maksimal ya, belum aman. Menunjukkan kita jangan lengah, kerja keras. Seluruh kader PSI dikerahkan untuk memenangkan Cagup Jakarta nomor urut 1 ini dengan memaksimalkan seluruh wilayah kekuatan PSI. Ridwan Kamil juga merespon hasil survei Poltreking Indonesia yang menempatkan pemilih Anies Baswedan lebih banyak merapat ke pihaknya. Menurutnya, tidak hanya pemilih Anies yang merapat ke pihaknya, namun juga pemilih Ahok. Dari Jakarta, Hadisti Arifa Rama Romadona, iNews melaporkan.
Sementara itu calon wakil gubernur nomor urut 3 Rano Karno atau Sidul belusukan ke kawasan Glodok, Jakarta. Dalam kegiatan belusukannya ini, Sidul sempat mencukur rambut dan keliling pasar naik becak. Inilah kegiatan Rano Karno alias Sidul yang belusukan ke kawasan Glodok, Jakarta. Tiba di Glodok Minggu siang, Sidul langsung disambut meriah warga. Ia didampingi politisi PDI Perjuangan Charles Honoris, artis Reybong, dan Arti Kurtubi. Rombongan ini menyempatkan ke kedai es kopi di Glodok. Selain menyapa hangat warga Glodok, Rano Karno juga mencukur rambutnya di barbershop legenda di Glodok, Jakarta. Rano Karno alias Sidul mengaku bersyukur bisa bertemu dengan warga dan mendengarkan aspirasi mereka. Hari ini, alhamdulillah akhirnya kita nyampe juga ke Glodok. Ya kembali lagi dah, saya bilang memang saya tuh besar di Jakarta ya. Gak jauh sebetulnya Kemayoran dengan Glodok ini. Kalau zaman dulu kita bahkan kalau kesini naik kereta turun di Beos. Nah jadi itulah artinya sekarang ya masyarakat sini menyambut, bukan menyambut apa ya istilah ya, menerima kita nggak menjadi aneh lah. Sementara itu, warga mengaku senang karena calon pemimpin merupakan asli Betawi. Akan tetapi, mengingatkan jangan lupa ke rakyat miskin ketika benar terpilih nanti. Namanya calon pemimpin, siapa yang nggak senang? Apalagi mereka kan bukan Betawi, ya kan? Untuk rakyat ya, saya bantu-bantu rakyat miskin. Jangan udah jadi, ntar lupa. Itu aja sih. Mengakhiri kampanye di Glodok, Rano Karno berkeliling pasar naik becak sambil menyapa warga. Dari Jakarta, Endang Priyono, iNews melaporkan. Dharma Pongrekun, Cagup Jakarta dari jalur independen hadir dalam acara dialog yang digelar di Indonesia Arena tadi malam. Di hadapan peserta, Dharma menjelaskan alasan dirinya layak untuk dipilih menjadi Gubernur Jakarta. Di hadapan calon Gubernur Jakarta nomor urut 1, Ridwan Kamil dan peserta yang hadir, Cagup Jakarta, Dharma Pongrekun menyampaikan alasan ia layak untuk dipilih memimpin Jakarta. Cagup nomor urut 2 ini menyatakan pasangan Dharma Kun layak dipilih karena maju dalam kontestasi Pilkada 2024 tanpa dibiayai oleh siapapun. Ia menegaskan seluruh dana yang didapat berasal dari hasil gotong royong relawan. Selain itu, pasangan Dharma Kun berjanji bila terpilih sebagai gubernur, pasangan ini akan menerapkan bina adab untuk mewujudkan keamanan Jakarta. Bukan orang berlomba-lomba saja untuk mempunyai uang, ya. Tetapi prosesnya tidak beradab. Yang benar itu apa? Harus halal. Nah itu yang harus kita perhatikan. Prosesnya harus halal. Tidak baik juga kalau kita memberikan cuma-cuma tanpa hasil dari tangan kita sendiri. Karena kepuasan itu adalah ketika kita mendapatkan sesuap nasi dari hasil keringat kita. Kampanye damai menjadi pilihan para paslon di Pilkada serentak yang digelar pada November 2024 mendatang. Mengantisipasi potensi gangguan dalam Pilkada, Polri menggandeng satuan pengamanan sebagai garda terdepan dalam pengamanan Pilkada di wilayah sekitar. Tiga Srikandi pasangan Cawagup akan bertarung di Pilkada Jawa Timur pada November 2024 mendatang. Ketiga pasangan yakni Lulu Nur Hamidah Lukmanul Hakim, Kofifa Indar Parawansa Emil Dardak, dan Tri Risma Harini Gus Hans terus melakukan pendekatan ke masyarakat dan menggelar kampanye damai. Mengantisipasi potensi benturan antara pasangan calon yang satu dengan yang lainnya dalam gelaran masa kampanye menjadi perhatian tersendiri bagi Polri. Untuk itu, Polri juga menggandeng satuan pengamanan, Satpam, sebagai garda terdepan dalam pengamanan pilkada di wilayah sekitar. Polri memberikan pelatihan khusus seperti baris berbaris, latihan fisik, serta pembentukan mental hingga penanganan mengatasi kejadian. Untuk pelatihan Satpam, Polda Jatim bersama Polda Metro Jaya memberikan pelatihan menjadi tenaga profesional untuk membantu menjaga keamanan, terutama dalam pilkada. Menurut kami, Latpam itu adalah profesi yang sangat mulia. Pengamanan swakarsa yaitu membantu Polri dalam tugas kepolisian baik pengamanan maupun pelayanan.
Sehingga kita dari pihak kepolisian, khususnya kita dari Direktorat Binmas, Subdit Satpam, banyak bekerja sama dengan BUJP bagi yang satpam belum memiliki legalitas, kita fasilitasi pelatihan maupun juga dengan yang BUJP yang mau menerbitkan SIO ataupun perpanjangan juga kita selalu membuat. Bersama Satpam, Polri juga melakukan peningkatan dan pengawasan baik secara intensif dan koordinasi yang erat dengan instansi terkait dalam melaksanakan operasi. Dari Surabaya, Jawa Timur, Hari Tambayong, iNews melaporkan. Menghadapi turnamen yang digelar tahun depan, pelatih Garuda Nusantara Indra Syafri membuka peluang untuk menambah amunisi pemain. Malam ini kalau nggak salah semuanya bisa tahu siapa yang lolos Piala Asia. Nah, dari situ baru kita bisa nampak gambaran kira-kira kualitas tim-tim yang lolos itu kayak apa. Tapi dari 3 kali saya mengikuti Piala Asia, kalau sudah bicara Piala Asia, saya sepakat dengan Kusin tadi bahwa kita butuh mungkin penambahan para pemain. Dan ini yang kita akan minggu-minggu ini saya akan diskusikan segera, dan calon-calon pemain baru siapa, dan juga tentu akan bicara dengan pemilik-pemilik klub, karena bagaimanapun kompetisi lagi berlangsung, ya termasuk kemarin juga kita akan coba bicara lagi dengan Welber dan juga menunggu proses dari 3 pemain keturunan kita. Presiden Joko Widodo hadiri final race MotoGP Indonesia. Dalam kunjungannya, Presiden menyebut event MotoGP mampu menyerap tenaga lokal NTB sebanyak 3.000 orang. Dalam kunjungannya ke Mandalika, Presiden didampingi Menteri BUMN Erick Thohir dan Menteri Pemuda dan Olahraga Dito Aryo Tejo dan berkeliling ke sejumlah venue. Pada kesempatan ini, Presiden juga menyampaikan event MotoGP di masa terakhir jabatannya banyak perubahan. Dari fasilitas yang sudah mulai bagus dan lengkap, serta serapan tenaga kerja lokal hingga 3.000 orang yang bekerja dari volunteer dan UMKM. Saya melihat perkembangan dalam 3 tahun ini sangat baik, utamanya dalam manajemen. Manajemennya lebih baik, fasilitas juga terlihat semakin baik. Yang ketiga, untuk kru, saya senang 3.000 kru yang ada di sini semuanya berasal dari NTB. Itu yang saya senang. Harapannya untuk penyelenggaraan di tahun-tahun berikutnya seperti apa? Ya, saya kira yang masih kurang kita evaluasi, perbaiki, yang masih kurang evaluasi, perbaiki, dikoreksi, perbaiki. Saya kira. Tapi dari komentar tadi, apa? Ya, Emilio tadi menyampaikan dari Dorna menyampaikan penyelenggaraan kita memang berbeda, sangat baik. Ada national anthem dan ada tarian yang juga sangat baik.